Jangan terlalu kuat, sakit. Kakak ipar. Kamu yang bilang supaya aku kuat. Aku yang jadi kuat. Kuat. Tahu saja pakai tenaga ke kakak ipar. Kamu terlalu keras. Pelan-pelan. Kakak ipar. Aku sudah lapar. Roti besar kamu. Kapan kamu akan memberiku makan? Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sampai kamu membuat kakak ipar merasa nyaman. Kakak ipar memberimu makan. Bodoh sekali, Xiao Fan. Masih seorang mahasiswa. Sayang sekali. Menjadi bodoh. Li Sui. Kamu benar-benar cantik. Bahkan kamu ini, bodoh, paman kecil juga tidak dilewatkan. Tidur bersamanya. Kamu begitu kesepian ya? Kamu datang untuk apa? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja datang untuk menagih. Bilang, uang yang kamu hutang. Kapan kamu berencana membayar? Atau, kamu siap membayar dengan tubuhmu. Kamu, jangan bertindak sembarangan. Aku bertindak sembarangan. Kamu belum membayar sepeser pun dari uang yang kamu hutang padaku. Aku akan mengalah sekali ini. Anggap saja itu bunganya. Mau lari kemana kamu? Lepaskan aku. Jangan mendekat, aku di sini. Jangan sakiti kakak iparku. Pergi sana. Bodoh, hari ini aku akan buat kamu lihat sendiri. Bagaimana aku tidur dengan kakak iparmu. Lebih baik kamu patuh dan ikut aku. Aku bisa membuatmu menderita lebih sedikit. Berikan padaku. Kembalilah ke sana. Kakak ipar, lari cepat. Dia membunuh orang. Tolong, selamatkan aku. Ada yang di sana. Diam. Kalau kamu berani berteriak lagi, Aku akan buat kamu turun dan menemani dia. Jangan. Jangan. tahu takut. Pusing juga tidak apa-apa. Aku akan urus tubuh bocah ini dulu. Baru kembali untuk bermain denganmu. Kamu bilang kamu bodoh baik-baik saja. Kenapa harus ikut campur, menghalangi jalanku? Mati pun pantas. Aku membuangmu di kebun obat milikku. Juga bisa dibilang pulang ke kampung halaman. Setelah pergi, ingatlah kebaikanku. Ini aku, sudah ke surga. Aku tidak bodoh lagi. Ini tempat apa? Kamu siapa lagi? Di sini adalah tempat tinggal suku obat kunoku. Hari ini kamu masuk ke ruang ini. Kita berjodoh. Aku ajarkan padamu, pohon dewa pencipta. Menjadi pewaris suku obat kuno, menciptakan segala sesuatu, menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Ingat baik-baik, sebagai pewaris suku obat kuno, jangan pernah membiarkan habitat suku obat kuno jatuh ke tangan orang-orang. Pergi saja. Hebat sekali, aku sudah belajar. Klasik surgawi penciptaan. Ada banyak rahasia. Bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Meningkatkan khasiat obat. Dan juga cara untuk membalas. Sekarang, Aku akan membuat kakak ipar yang selalu merawatku. hidup dengan baik. Dan juga mereka yang pernah menganiaya kami. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Yang pertama, ini Lida mau. Kamu bilang kamu pingsan dengan baik. Terbangun, mau apa? Harus aku repot-repot menenangkanmu. Kamu, jangan mendekat. Aku sudah panggil orang. Datang, orang, tolong aku. Teriaklah. Sekalipun kamu berteriak sampai tenggorokan pecah, tidak akan berguna. Ayo sini kamu. Semakin keras kamu berteriak, Aku semakin bersemangat. berhenti. Kamu
Kamu tidak mati. Aku datang untuk menjemputmu. Ikut denganku. Kamu pura-pura jadi hantu. Ternyata kamu selamat dari malapetaka. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka lagi. Ah, Kamu bodoh bau bangkai. Berani kamu memukulku. yang kupukul adalah kamu. Ah, Chen Fan. Berhenti memukul. Aku mohon padamu. Jangan pukul lagi. Pukulan itu. Adalah untuk menamparkan kakak iparku. Pukulan ini. Adalah untuk membalas dendam padaku sendiri. Ayo, jangan. Ini bosmu. Aku yang disuruh oleh bosmu. Bosmu. Benar. Li Sue. Berutang bosmu 10.000 yuan. Aku membantu bosmu menagih utang. Utang uang. Pas sekali. Kirimkan saya 100.000 rupiah. Sebagai biaya medis kakak ipar saya. Saya akan membiarkanmu pergi. 100.000. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada. Baik. Saya akan segera melaporkan ke polisi. Ada. Saya punya. Bodoh sekali. Saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak ipar, uang sudah saya transfer ke kamu. Xiao Fan, kamu tidak bodoh lagi. Kakak ipar, Penyakit bodoh saya juga sudah sembuh. Kedepannya, saya ingin mengelola kebun obat. selama ini, kamu yang menanggung keluarga ini. Mulai sekarang, ganti aku yang cari uang. Aku akan dengarkan semua katamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke kebun obatku? Kamu benar-benar tampan. Aku cuma masuk buat lihat-lihat. Hei, kamu lihat apa sih? Kalau kamu lihat lagi, aku cabut bola matamu. Benar-benar orang yang luar biasa. Ah, bajingan bau, jangan mendekat. Tidak kusangka, di kebun obatku sendiri. Masih ada barang istimewa seperti ini. Hei, bajingan, jangan mendekat. Lepaskan aku. Memang barang istimewa, herbal di kebun ini. Kenapa kualitasnya begitu tinggi? Seharusnya itu adalah aroma pohon suci kuno yang bocor, membuat ramuan ini mendapatkan nutrisi. Hei, kamu pria, melewatkan wanita cantik yang sedang berbaring. Kamu malah memetik ramuan. Kalau lihat, lalu bagaimana? Cepat pergi dari sini. Ini adalah kebun obat keluargaku. Aku digigit ular. Aku tidak bisa bergerak. Tolong bantu aku. Ya. Di mana digigit? Biarkan aku lihat. Kamu hanya bisa bertahan hidup selama 30 menit lagi. Mengatakan pesan terakhir, seharusnya tidak masalah. 30 menit. Tidak bisa. Tolong, selamatkan aku. Saudara tampan yang baik hati. Kau memang punya pandangan yang baik. Tidak masalah, racunmu ini, aku bisa menyembuhkan. Tapi, barusan aku dengar seseorang memanggilku bajingan bau. Sekarang aku sangat tidak senang. Aku tidak mau menyembuhkanmu. Kalau begitu, apa yang bisa membuat suasana hatiku jadi lebih baik? Jadi kamu, panggil aku suara nakal ini, ayah, dengar baik-baik. Kamu. Ayah. Apa yang kamu katakan barusan? Suara terlalu kecil. Aku tidak bisa mendengar. Ayah. Kamu ngapain? Sedot racun ular. Kamu masih mau mengobati? Kalau begitu, silakan kamu sedot. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Beres. Lepaskan aku, bajingan busuk. Bukankah kamu bilang sudah beres? Kenapa kakiku masih mati rasa? Racun sisa belum hilang. Seharusnya, masih butuh sekitar 10 jam lagi. Hari sudah hampir gelap. Aku tidak mau berlama-lama denganmu. Aku turun gunung duluan. Kamu pergi begitu saja. Jangan pedulikan aku.
Hei, ayah. Tadi kamu panggil aku apa? Ayah, bawa aku turun gunung, ya. Hei, kamu curi kesempatan aku. Karena kamu sendiri terlalu berat. Kamu. Apakah kamu masih turun gunung atau tidak? Sebenarnya aku merasa orang seperti kamu, meskipun terlihat tidak serius, tapi pada dasarnya seharusnya baik. Istriku. Kakak ipar, lihat apa yang aku temukan di kebun obat. Tanaman obat langka. Xiao Fan, kamu pulang terlambat sekali, karena mencari obat ya. Oh iya, sekalian menyelamatkan seseorang juga. Selamatkan orang. Dasar bajingan. Kakak ipar, kali ini aku mengumpulkan banyak ramuan. Setelah menjual semua ramuan ini, aku akan membelikan kamu 2 set pakaian baru. Tapi, di sini sudah lama sekali, tidak ada yang datang mengambil obat herbal lagi. Aku juga tidak punya saluran lain untuk menjual barang. Chen Fan, aku tahu saluran penjualan, asalkan kamu memanggil aku Mama 2 kali. Kamu memanggil aku Mama 2 kali. Mau membuatku memohon padamu ya? Kalau begitu aku ini, bisa untuk kecantikan dan merawat wajah, juga bisa memperbesar payudara, produk ajaib Huang Jing. Harus diberikan ke kakak iparku saja. Kakak ipar, makan ini saja ya. Kulitnya benar-benar jadi lebih halus. Bahkan bekas luka pun hilang. Chen Fan, aku beritahu kamu jalur penjualan. Kamu makan ini dari aku. Gimana? Jangan panggil aku mama lagi. Mau makan ya? Dulu patuhi aku dan minta dengan baik. Kalau aku sudah merasa nyaman, baru aku kasih kamu makan. Aku mohon sama kamu. Ayah. Ayo sayang. Katakan saja, jual lewat jalur apa? Nanti setelah aku jual semua obatnya, aku beri kamu Huang Jing kualitas dewa. Kamu bisa ke kota cari bibiku. Dia punya toko obat tradisional. Baiklah. Pas. Kamu itu yang, orang kampung penjual obat herbal. Tunjukkan obat herbalnya padaku. Orang desa, Apa maksudmu? bukankah kamu mau lihat ramuan herbal? Pergi, pergi, pergi. Tidak layak, pegang ramuanmu. Cepat pergi dari sini. Kamu bahkan tidak lihat, kan? Kamu bilang obatku tidak memenuhi syarat. Benar. Aku beritahu kamu, selama aku di bagian pengadaan ini sehari saja, obatmu tidak akan bisa masuk. Kalau begitu hari ini kamu. Mungkin harus keluar dari bagian pengadaan. Keluar dari bagian pengadaan. Kamu hari ini. Harus bisa bikin aku pergi. Aku akan menjilat semua lumpur di tanah ini. Hanya untukmu. Zhang Ming. Zhang Ming, siapa yang memberi kamu hak sebesar itu? Pak Bos, ini. Saya diperkenalkan oleh Mei Mei. Chen Fan, kan? Saya dengar dari Mei Mei, semua bahan obatmu saya ambil. Pak Bos, maaf ya. Bahan obat ini, saya takut tidak bisa memberikannya padamu. Maksudmu apa, Gunung? Manajer kalian tadi tidak melihat sama sekali. Langsung bilang obatku tidak memenuhi syarat. Manajer Zhang. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Tuan Su, Anda jangan sampai terpengaruh oleh bocah nakal ini. Dia mengambil bahan obat, menempuh jarak lebih dari 10 li. Bahan obat itu sudah busuk. Lagi pula, jika bahan obat yang dia bawa seperti ini, masuk ke toko obat tradisional kita, Bukankah itu? akan merusak reputasi kita. Orang kampung sepertinya bisa menghasilkan bahan obat yang baik. Bagaimana kamu tahu? Bahan obatku sudah rusak. Kalau tidak percaya, keluarkan saja obatmu. Mari kita lihat. Aku lihat kamu memanfaatkan hubungan dengan Su Mei Mei untuk mengganti barang jelek dengan yang bagus.
Aku seumur hidup ini paling benci orang yang mengganti barang jelek dengan yang bagus. Kalau bahan obatmu bermasalah, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbaik hati padamu. Kalau begitu, kalau bahan obatku tidak rusak, apa yang akan dilakukan Tuan Su? Lalu apa yang akan dilakukan Tuan Su? Orang kampung, kalau kamu keluarkan bahan obat kelas 1, aku panggil kamu ayah. Karena melihat muka Mei Mei, kalau ramuanmu berkualitas tinggi, aku bersedia membayar 2 kali lipat harga. Baiklah, ini yang kalian katakan, jangan menyesal nanti. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa obatmu bisa seperti ini? Zhang Ming, mengabaikan tugas, pulangkan dan introspeksi diri. Pak Su, saya. Apa yang baru saja kamu janjikan padaku? Belum kamu tepati. Orang kampung, jangan sampai kamu jadi serakah. Ikuti saja. Kalau tidak, jangan harap bisa bertahan di sini. Aku. Banyak, ayah. Pak Su. Lalu apa yang baru saja Anda katakan? Pembelian obat saya dengan harga 2 kali lipat. Saya, Su Ruxue, berkata pasti berlaku. Saya akan membeli semua obatmu dengan harga 2 kali lipat. Meski 200 per jin. Saya punya 100 jin, pas 20.000. 201 per jin. Kamu menganggap ini ginseng ya? Hei, Suzong. Pandanganmu benar-benar bagus. Herbal ini. Benar-benar setara dengan ginseng. Dan Juga memiliki efek untuk memperbesar payudara dan mempercantik wajah. Mei Mei kenal dari mana? Teman-teman burukmu, bahkan bisa mengarang omong kosong seperti ini. Pak Su, saya tahu Anda tidak percaya. Kalau saya tidak salah lihat, Sekarang seharusnya, Anda sedang datang bulan, kan? Dan selama ini, kamu mengalami dingin rahim, dan gejala haid yang tidak teratur. Aku tidak salah, kan? Mei Mei, gadis ini. Kenapa selalu membocorkan semuanya? Kamu salah menyalahkan Mei Mei. Semua ini benar-benar, aku yang menyadarinya sendiri. Pak CEO, saya jamin, setelah kamu makan ramuan dari kami, Semua gejala ini akan hilang. Pak CEO, ramuan ini yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kamu yakin tidak mau coba? Hanya satu ramuan saja. Pak CEO takut. Siapa yang takut? Aku benar-benar merasa perutku hangat. Dan sepertinya perutku tidak sakit lagi. Bagaimana? Tidak bohong kan? Efek obat yang kamu katakan tadi, obat ini bisa memberikan itu, pasti. Saya jamin akan membuatmu naik ke level berikutnya. Baik, aku percaya padamu sekali ini. Aku bersedia membeli semua obatmu dengan harga 3 kali lipat. Tapi kamu harus jamin, obat ini hanya boleh diberikan padaku. Hanya untuk satu tempat saja. Pak Su, saya punya banyak bahan obat. Apakah Anda bisa menghabiskannya? Asalkan Anda bisa menjamin kualitasnya. Berapa banyak yang Anda punya, saya akan ambil sebanyak itu. Asalkan ada bahan obat ini. Kesulitan toko obat tradisional bisa lewat begitu saja. Su Ruxue. Kamu ingin bangkit dengan bantuan orang kampung ini. Itu terlalu naif, kan? Kamu ingin bangkit dengan bantuan orang kampung ini. Itu terlalu naif, kan? Mu Ziang, kenapa kamu datang? Ruo Sue, aku sudah bilang padamu, Selama kamu menikahiku, semua masalah di apotek keluargamu akan teratasi dengan mudah. Mu Ziang, jangan bermimpi di siang bolong. Meskipun apotek kami tutup, aku juga tidak akan menikah denganmu. Lagi pula, pacarku telah mencarikan aku pemasok obat herbal baru. Dia itu. Ruxue, kau bilang dia pacarmu. Dia sebenarnya adalah pemasok bahan obat itu. Kalau tidak begitu, dia cuma orang desa dari pedesaan. Su Ruo Sue, kalau kamu mau cari orang untuk pura-pura jadi pacarmu, harus cari orang yang tampak layak juga, kan? Nak, kamu ini apa sih? Wanita saya berani kau rebut juga. Urusan ini, kita harus hitung dengan baik. Baik. Kau mau hitung bagaimana? Bocah,
Kau kira dirimu hebat, serang aku. Pukul sampai mati. Kalau sampai mati, tanggung jawabku. Suruo Sue. Kamu mau apa? Ingat baik-baik ya. Kamu adalah wanitaku. Chen Fan. Kamu mau apa? Aku ini orangmu, kamu tidak bisa menyentuhku. Kalau aku menyentuhmu, bagaimana? Aku tidak hanya akan menyentuhmu, wanita kamu. Aku juga mau. Chen Fan. Suruk Sue, kalian berdua tunggu saja, toko obat tradisionalmu. Siap-siap saja bangkrut. Hati-hati di jalan, gimana? Rasanya bagaimana? Sangat lembut, sangat licin. Kamu. Tuan Su, aku sudah membantumu sebesar ini. Kamu memperlakukanku seperti ini. Jangan terlalu mengambil keuntungan. Aku sudah mengeluarkan 3 kali harga. Aku sudah beli obatmu. Kau masih mau apa lagi? Kau. Dasar bajingan. Aku itu membantu mengobati dingin rahimmu. Anjing menggigit Lu Dongbin. Tidak tahu budi baik orang. Pergi sana. Sepertinya benar-benar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apakah toko obat tradisional bisa menghidupkan kembali? Tergantung pada bahan obatnya. Aku sudah kembali. Xiao Fan. Xiao Fan. Semua ramuan sudah terjual habis. Itu sudah pasti. Oh iya, saudariku ipar. Ini pakaian baru yang kubelikan untukmu. Coba pakai di kamar. Ini juga. Ini uang hasil jual obat herbal. Lebih dari 20.000. Kok bisa sebanyak ini? Kakak ipar, tunggu aku menjual semua tanaman obat di kebun obat. Pasti hasilnya akan lebih banyak lagi. Nanti kamu tinggal menunggu untuk menikmati hasilnya. Kalau begitu, bersiaplah untuk bersenang-senang. Baik. Kakak ipar akan menyimpannya untukmu. Tunggu sebentar lagi. Aku mau cerita tentang istri. Tidak benar. Kamu bawa keluar lebih dari 100 kilo obat herbal. Bagaimana bisa dijual lebih dari 20.000? Jangan-jangan kamu. Xiao Fan, hal yang melanggar hukum. Kita tidak boleh melakukannya. Kakak ipar, tenang saja. Ini palsu. Demi kebaikan Mei Mei, dia membeli obat herbalku dengan harga 3 kali lipat. Kalian tetap di rumah saja. Aku akan pergi ke gunung mengambil obat herbal. Baik. Yang janjikan untukku, Huang Jing berkualitas tinggi. Oh, itu ya, itu sudah dibeli semua oleh bibi kecilmu. Chen Fan, kamu bikin aku... Bagaimana aku bisa lupa nenek ini? Tapi... badannya lumayan bagus. Brengsek. Jangan sembarangan bicara ya. Ini jelas kamu. Kamu mandi sendiri tanpa mengunci pintu. Apa boleh buat kalau begitu? Lagi pula, aku juga jadi dilihat tanpa busana olehmu. Kamu masih bilang. Kamu percaya atau tidak? Aku akan lapor polisi menangkapmu. Aduh, sudah. Paling tidak aku akan bertanggung jawab padamu, kan? Baiklah, Chen Fan. Kamu tidak hanya melihatku telanjang. Kamu juga ingin. Kamu tunggu saja di penjara, ya. Sudahlah ini. Semua ini cuma salah paham. Ngapain harus ribut sampai segitunya? HMPH. Ada masalah, Kak Fan? Istrimu mengalami kecelakaan. Apakah aku? Datangnya tidak tepat waktu. Apa yang terjadi dengan kakak ipar saya? Saya baru saja lewat di kebun herbal. Melihat Li Damau sedang menguntit kakak ipar. Li Damau terobsesi dengan kakak ipar. Ini bukan hari pertama atau kedua. Saya khawatir tentang Li Damau ini. Berani-beraninya mengincar istri saudaraku. Lihat aku hari ini akan membuatnya tidak berdaya. Tuan Sun. Dulu, Anda membantu keluargamu memindahkan makam. Membuat keluargamu maju dan makmur selama lebih dari 20 tahun. Kali ini kami mohon bantuan Anda lagi.
Pilihkan kami lagi sebidang tanah keberuntungan. Tanah keberuntungan terbaik, bisa didapat tapi tak bisa dicari. Bukankah begitu mudah untuk ditemukan? Tak disangka, sebuah desa kecil, ternyata memiliki tanah keberuntungan seperti ini. Tuanmu, kebun obat itu, Memang salah satu tempat keberuntungan yang langka. kalau saja, Kamu bisa menempatkan makam nenek moyangmu dari keluargamu di kebun obat itu. pasti, berkah akan terus mengalir, sumber rezeki melimpah. Generasi berikutnya pasti akan kaya dan terhormat. Ziang, cepat, atur orang, ambil tanah itu, untuk saya. Baik. Sepertinya di sini, ada seorang preman bernama Li Damao. Li Damao, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Suer, kamu bilang, aku ingin melakukan apapun yang kuinginkan. Sudahlah, tanda tangani kontrak ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kau ingin membeli kebun obat keluargaku. Benar, asalkan kau tanda tangani kontrak ini, 50.000 ini milikmu. Tidak bisa, kebun ramuan itu milik keluarga kami. Satu-satunya penghidupan kami. Kalau dijual kebun ramuan itu, bagaimana keluarga kami bisa bertahan? Li Sue, jangan tak tahu malu dengan muka tebal. Aku beritahu kamu, Kalau hari ini kamu tidak menandatangani kontrak ini, aku akan memaksamu, lalu mengirim foto kamu ke grup di desa. aku lihat nanti kamu masih punya muka untuk berbuat. Kembali, Suer, ini semua karena kamu memaksa aku. lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Lepaskan aku. Tunjukkan dia padaku, nanti aku urus dia lagi. Kakak ipar, kamu baik-baik saja kan? Tikus itu tidak berbuat apa-apa padamu, kan? Xiao Fan, aku kira. Tidak akan, saudariku ipar, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Aku antar kamu pulang dulu, nanti saja, aku akan bereskan ini lagi. Xiao Fan, jangan terburu-buru. Kita tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Saudara Sazu, mari kita bicarakan, lepaskan aku akan carikan pekerjaan untukmu di kota. Siapa yang peduli dengan pekerjaan buruk yang kamu atur untukku? Lebih baik kamu tetap diam di sini. Tunggu sebentar sampai Bro Xiao Fan pulang. Dia pasti tidak akan memaafkanmu. Baozu, kamu bodoh. Kalau kamu begitu, Aku tidak hanya memberimu pekerjaan yang benar, aku juga akan memberimu tambahan 10.000 yuan. Diam saja di sini, kalau ngomong banyak, aku potong lidahmu. Apa hebatnya Chen Fan? 10.000 itu lebih banyak dari penghasilanmu setahun. Kalau berani ngomong jelek tentang Xiao Fan lagi, Aku bunuh kau. sangat bodoh. Kak Xiao Fan, kamu sudah datang. Chen Fan, Kamu mau apa? aku mau melakukan apa? Tentu saja ingin menghitung utang di antara kita. Aku adalah orang kaya dari keluargamu. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak, keluargamu tidak akan membiarkanmu. Keluargamu, Kamu hanyalah seekor anjing dari keluargamu. hanya seekor anjing. Aku sudah memukulmu Ziang. Apakah aku takut padamu? Seekor anjing. Bodoh. Ayo, berikan obat ini kepadanya. Chen Fan, Apa yang kamu beri aku minum? Tidak ada apa-apa. Hanya obat perangsang untuk 5 ekor babi betina saja. Hahaha. Bocah bodoh. Buang dia ke kandang babi. bukankah dia sedang tergoda nafsu? Hari ini, biarkan dia melampiaskan semuanya. Chen Fan, aku salah. Tolong ampunilah aku. Aku mohon, berikan aku penawarnya. Aku janji. Mulai sekarang, Aku tidak akan pernah mengincar istri saudaramu lagi. Sekarang kau tahu, terlambat. Chen Fan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan memaafkanmu. ayo pergi. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan ini? Aku berencana pulang ke rumah orang tua.
Aku di sini hanya akan menyusahkanmu. Dan juga, sekarang otakmu juga sudah baik. Aku tetap di sini hanya akan membuat orang bergunjing. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan mereka bicara sesuka mereka. Xiao Fan. Aku seorang janda. Tapi itu tidak masalah. Tapi kamu bagaimana? Kamu belum bilang jadi istri. Aku tidak bisa membebanimu. Kakak ipar, rumah ini tidak bisa tanpa kamu. Kakak ipar, rumah ini tidak bisa tanpa kamu. Kalau orang lain melihat, itu tidak baik. Aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu tidak setuju untuk tinggal, aku tidak akan melepaskanmu, dan ramuan akan segera dipanen. Kamu tidak membantuku, ada yang bisa membantu aku enggak? Nanti kalau hidup kita semakin baik, aku mau lihat siapa lagi yang berani membicarakan kita di belakang. Baik. Aku janji sama kamu, kamu dulu lepaskan. Istri kakak. Nanti, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Tuan Su. 100 jin ramuan obat kemarin sudah terjual habis. Sementara itu, produk turunan dari toko obat kami juga meningkat penjualannya. Hari ini lebih awal dari biasanya. Sudah banyak orang mengantri di depan pintu, ingin membeli ramuan herbal kami. Sepertinya toko obat tradisional kita benar-benar bisa diselamatkan. Tuan Su. Sekarang ramuan herbal kita sudah terjual habis. Apa yang harus kita lakukan? Beritahu mereka yang sedang antre, ramuan herbal akan dikirim malam ini. Selain itu, mulai sekarang, setiap orang dibatasi 2 jin per hari. Dengan bahan obat berkualitas tinggi ini, toko obat tradisional kita akan segera pulih. Chen Fan. Lumayan menarik. Musao, anak nakal Chen Fan itu nggak tahu aturan. Mereka nggak mau tanda tangan kontrak. Baiklah, Chen Fan, kalau kamu mau mati, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Besok, Saya akan pergi ke desa secara pribadi. saya ingin membuatnya berlutut. Tanda tangani kontrak untuk saya. Li Sui. Kamu membuat kami sulit mencarimu. Ayah, Li Qiang. Kalian datang bagaimana? Kita datang dari mana? Kamu nggak punya rasa takut apa? Kamu pikir, kalau kamu memblokir dan menghapus kita, kamu bisa lari dari sini. Cepat, balik lagi sama aku. Tidak. Aku nggak mau ikut kamu. Kak, ayo ikut kami saja. Sekelompok penagih hutang itu sudah menunggu di depan pintu rumah. Jika kamu tidak kembali, aku dan ayah Akan dalam bahaya. Sueer, tolong bantu ayah. Aku sudah menjualmu kepada para penagih hutang itu. Kalau kamu tidak ikut mereka, aku tidak akan selamat. Aku tidak akan kembali dengan kalian. Dulu kamu menjualku ke keluarga Chen. Sekarang kamu mau jual putrimu untuk bayar hutang. Li Sue, jangan tidak tahu terima kasih. Aku sudah carikan yang baru untukmu. Jauh lebih baik daripada Chen Jiaqiang ini. Baik-baik ikut aku, jangan paksa aku bertindak. Saudariku ipar, kamu baik-baik saja. Kalian punya alasan apa memukul saudariku ipar? Chen Fan. Kusaran kau jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, Percaya atau tidak, akan kupecahkan matamu. kakak ipar itu sekarang milik keluarga Chen kami. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Anak kecil, sepertinya kau memang cari mati. Aku rasa kamu mencari mati. Nah, Li Qiang, Berani kamu pukul anakku. aku akan lawan kamu. Aduh, Jual anak perempuan untuk bayar hutang judi. Kalian benar-benar bisa memikirkannya. Kakak ipar adalah orang Chen kami. Jika kalian berani mengincar kakak ipar saya lagi, percaya tidak, saya akan membunuh kalian. Kak, Kamu tidak bisa tidak peduli pada kami. Li Sue, kamu cantik. Saya benar-benar sudah membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun. kalian menjualku ke keluarga Chen. Aku adalah orang Chen. Kalian sebaiknya berhenti berharap. Kamu akan membuatku marah. Jika tidak pergi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ayah, Kita sebaiknya pergi dulu. anak ini benar-benar berani bertindak. Chen Fan, tunggu aku. Meski harus mati, aku akan menyeretmu jadi korban. Xiao Fan, istrimu merepotkanmu. Kakak ipar, Kamu adalah bagian dari keluarga Chen kami. Aku harus melindungimu. Kalau mereka berani datang lagi, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja.
Xiao Fan, mereka tetap keluargaku. Bisakah kamu bertindak lebih ringan? Kakak ipar, aku sarankan kamu lebih baik segera putus hubungan dengan keluarga Li. Lebih baik begitu, mulai sekarang kamu tinggal di keluarga Chen saja. Aku akan melindungimu. Kakak ipar, mulai sekarang, semua tergantung padamu. Tenang saja, kakak ipar, mulai sekarang, aku akan melindungimu. Kakak Xiao Fan, apakah kita benar-benar bisa menjadi kaya dari obat-obatan ini? Kapan aku pernah membohongimu? Itu tidak ada. Baiklah, kamu juga jangan lakukan begini. Kamu pergi ke rumah lain di desa yang menanam obat herbal dan tanya, lihat siapa yang bersedia menjual obat herbal kepada kita. Kami membeli sesuai harga pasar. Tunggu sampai kita dapat uang. Aku bagi kamu setengah. Kami punya begitu banyak uang, membeli begitu banyak herbal. Kalau kamu disuruh, ya, pergilah. Ngapain banyak omong? Baik. Kamu mau lari kemana? Kamu si bangsat, sudah habis semuanya. Sekarang malah berpaling muka. Jangan semburkan fitnah. Aku cuma lihat sebentar saja. Lagi pula, kamu juga sudah melihatku. Kita berdua tidak ada yang rugi. Kamu. Sudah cukup, aku bilang kamu, Putri Su yang terhormat. Kamu tidak ada kerjaan, datang ke kebun obatku ini. Ngapain? Kamu nggak mungkin mau jadi predator. Kalau kamu lihat lagi, mata kamu bakal aku cabut. Ah, masa? Siapa juga mau lihat? Bandara. Siapa yang membuat pesawatnya kacau? Dia baru-baru ini, banyak tumbuh. Oke. Itu juga berkat aku, obat herbal pembesar payudara. Kalau bukan karena aku, Kamu pasti tetap kecil. Kamu. Sudahlah, saya tidak mau berdebat denganmu tentang ramuan herbalmu ini. Semua saya tanggung. Harganya, terserah kamu mau berapa. Semua yang kamu katakan benar. Tentu saja, herbal ini memiliki efek pembesaran payudara. Perubahan yang saya alami belakangan ini, semua orang bisa melihatnya. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih besar? Selama bisa menjadi lebih besar, Rp1.000 per ons, pasti ada yang mau. 1,5 yuan per jin. jadi satu mobil ini berarti. Kau tidak ingin aku, kan? Nona ini, satu tidur, satu paku. Bilang 1.000 ya 1.000, tapi kau harus berjanji padaku. Satu hari berikan aku satu ramuan obat. Jangan berubah pikiran. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun. Kita berdua. Chen Fan, diam. Kalau kamu bicara lagi tentang ramuan herbal ini, tunggu saja di tanah yang rusak itu. Baik, baik, baik. Aku tidak akan bicara lagi. Bolehkah aku diam? 1.000 per petak. Aku akan ambil 2.000 lagi untuk dijual. Tidak lama lagi, aku akan jadi wanita kaya. Ngomong-ngomong, Nona Su, sebenarnya aku punya satu cara lagi, agar dia bisa tumbuh lebih cepat. Mau coba enggak? Benar-benar, kalau begitu, tentu saja. Asalkan kamu mengikuti teknik pijat warisan keluargaku. Xiao Fan, Nona Su, kalian sedang membicarakan apa? Kabar baik, kakak ipar. Nona Su bilang, bersedia menggunakan 1.000 yuan per butir harganya untuk membeli bahan obat kita. Nona Su, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar, kakak ipar. Kamu juga tahu, perempuan bisa melakukan apa saja demi kecantikan. Beberapa ribu yuan itu bukan masalah besar. Kalau kamu tidak ada masalah, besok aku akan suruh orang mengantarkan kontraknya. Kalian lanjutkan pembicaraannya dulu. Nona Su, aku akan menjual ramuan ini, hanya kepadamu saja, bukan hal yang tidak mungkin. Tapi, Kamu harus setuju dengan satu syarat. syarat apa? Katakan saja, asalkan tidak terlalu berlebihan. Aku, gadis ini, akan setuju denganmu. Yaitu. Yang itu. Akhir-akhir ini aku lagi agak cekak uang. Lihat, Bisakah kamu memberikan uang muka dulu? kalau mau uang muka, juga bukan tidak mungkin. Aku sudah berjalan jauh melewati gunung. Kakiku agak lelah. Tolong tekankan untuk saya. Saya akan memberikan uang muka padamu. Su Xiaomei, Kamu, maksudmu apa sih? Balas dendam? Ya. itu arti harfiahnya. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Ada urusan di rumah. Saya pergi dulu.
Nona Su. Ada hal yang bisa dibicarakan, kan? Betul, kan? Ayo. Ayo. Perfect. Lihat saja nanti, apakah kamu masih berani menggangguku? Xiao Fan, Nona Su. Sudah cukup malam juga, ayo makan sesuatu. Baiklah. Tuan muda, sudah diselidiki dengan jelas. Di toko obat Suruo Sue, obat herbal yang dijual, hanya satu orang, yang memasoknya, yaitu Chen Fan. Bagus sekali, Chen Fan. Berani di depan mataku, memasang pasokan untuk Suruo Sue. Tunggu aku. Giliran berikutnya. Berhenti. Semua berhenti. Li Damao, kau masih berani membuat keributan. Chen Fan, kau telah menyinggung keluargamu. Mau menunggu mati saja kamu. Mu Ziyang, Jiang Kiki. Kalian berdua. Bagaimana bisa bergaul begitu dekat? Kalian berdua, bagaimana bisa bergaul begitu dekat? HMPH, omong kosong, tidak bersama Musao. Apakah harus bersama kamu yang miskin ini? Chen Fan, lihat tidak? Wanita yang pernah Kamu anggap sebagai dewi. Ada di tanganku, hanya mainan saja. Aku sudah memakainya sampai rusak. Sepatu rusak yang tidak diinginkan. Tidak kusangka masih ada yang memakainya. Chen Fan, kau ngomong apa sih? Tuanmu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saat aku bersamamu, itu adalah yang pertama kali. Hal ini kamu yang paling mengerti. Aku lihat kamu tidak bisa mendapatkan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Berani mencemarkan nama baik wanitaku. Kamu tahu konsekuensi dari itu. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini. Siapa berani menjual ramuan kepada anak kecil ini, Chen Fan, itu berarti melawan keluargamu. Orang ini adalah orang terkaya di kota kita, putra sulung keluargamu. Apa yang harus kalian lakukan? Sebaiknya kau pikir-pikir dulu, bocah. Ini akibatnya kalau kau melawanku. Mulai hari ini, jangan harap kau akan dapat lagi satu ramuan. Apalagi bisa menjual satu ramuan. Jangan harap bisa mengandalkan itu. Orang itu, Suruk Sui, datang untuk menyelamatkanmu. Dia sekarang, sendiri pun sulit untuk diselamatkan. Taatlah. Jual tanahmu padaku. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Bajingan, kau berani mengancamku, kakak Xiao Fan. Aku akan membunuhmu. Hajar, kalau berani, hajar ke sini. Aku punya orang di kantor polisi. Berani ganggu aku. Aku akan buat kalian mendekam di penjara sampai habis masa tahanan. Termasuk kamu. Jangan kira kamu jago kungfu. Kamu langsung hebat. Jangan lupa. Kamu masih punya ipar perempuan. Katanya dia cukup cantik. Seorang wanita secantik itu, kamu pasti tidak menikmatinya sendirian kan? Chen Fan, kamu hanya berani segitu saja, berani mengincar istri saudaraku. Sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa menyentuh wanita lagi. Chen Fan, kamu sudah gila. Musao adalah orang terkaya di kota ini, menguasai seluruh obat-obatan di kabupaten ini. Apakah kamu ingin agar semua ramuan orang-orang tidak bisa terjual? Siapa bilang ramuan dia tidak ada yang mau? Ramuan di desamu ini, aku ambil semuanya. Suruk Sui, hanya dengan itu kamu, toko obat tradisional yang hampir bangkrut, apakah bisa mengonsumsi begitu banyak ramuan? Apakah saya bisa mengonsumsinya? Tidak perlu khawatir, Musao. Ramuan-ramuan ini akan saya beli dengan harga 2 kali lipat. Suzong. Apa yang kamu lakukan ini merusak nafkah saya. Kamu tunggu saja pertunjukan yang bagus. Saya tawarkan 3 kali lipat, termasuk herbal kalian tahun depan. Saya juga akan menerima harga 3 kali lipat. Saya tawarkan 4 kali lipat. Saya tawarkan 5 kali lipat. Tuan Su, terus tambahkan saja. Aku just ingin melihat, seberapa tinggi harga yang bisa kamu tawarkan. Baiklah, Pakmu, kamu menang. Ramuan-ramuan ini, semua milikmu sekarang. Oh, iya, mulai sekarang mereka, setiap tahun obat herbal, kamu harus membelinya dengan harga 5 kali lipat. Suruk Sui. Kamu ingin aku? Kamu sendiri yang terjun ke dalam lubang.
Siapa yang bisa kamu salahkan? Kamu. Warga desa, kalian semua tadi sudah dengar. Dia akan membeli ramuanmu dengan harga 5 kali lipat. Jangan biarkan dia kabur, jangan sampai dia lari. Chen Fan, Su Ruxue, kalian berdua, pezina dan pelacur. Kalian tunggu saja. Pergi sana, minggir. Jangan lari. Tuan Su, suruh Mu Ziyang mengumpulkan semua obat herbal. Dengan apa aku mau cari uang? Kerugianmu, aku tentu akan menggantimu. Nona Su, aku baru saja mendengar, toko herbalmu hampir bangkrut. Apa mungkin? Kamu akan menggantikan dirimu untukku. Kamu bilang apa? Aduh, sakit. Herbalmu sangat populer di toko obat tradisional saya. Saya sudah memutuskan untuk menandatangani kontrak lagi denganmu. Mengenai harganya, saya tidak akan merugikanmu. Baik, kalau sudah bicara soal kontrak, ayo pergi. Tunggu dulu. Kenapa? Masih ada urusan. Waktu aku datang tadi, mobilku masuk ke selokan. Bisakah kamu cari 2 orang? Tolong angkat sedikit. Kamu bilang apa? Mobilnya jatuh ke parit. Kamu mau bantu atau tidak? Baiklah. Nona Su, Demi uang. aku akan membantumu. Ayo. Kenapa diam saja? Kamu mau mengangkat mobil sendirian? Tentu saja. Ototku ini tidak tumbuh sia-sia. Itu mobil. Bukan mainan mobil. Berapa ton berat sebuah mobil? Kamu benar-benar menganggap dirimu pahlawan super. Lebih baik. Kita bertaruh saja. Kalau aku berhasil memindahkan mobil itu, kamu setuju dengan satu syarat. Kalau aku tidak berhasil memindahkannya, saya mengirimkan 1000 jin ramuan herbal secara langsung kepada kamu. Apa syaratnya? Kebun ramuan herbal keluarga kami masih kekurangan seseorang untuk memupuk. Jika kamu kalah, pergilah memupuk ramuan herbal kami. Bagaimana? Baiklah. Aku janji padamu. Oke, ayo pergi. Pak Su, mobilnya sudah aku angkatkan untukmu. Jangan-jangan kamu mau membatalkan janji. Apa yang sudah aku janjikan padamu? Tentu saja itu perhitungan. Mari kita sekarang bicarakan masalah kontrak keluarga saya di kota kabupaten. Total ada 3 toko obat tradisional. Menurutmu, herbal dari kebun obat keluarga kalian bisa disediakan untuk penjualan keluarga kita? Tidak. Nona Su, tadi kamu sendiri yang memberikan ramuan desa kepada Mu Ziyang. Sekarang kamu malah menyalahkan saya. Jadi, kamu berniat menggunakan ramuan desa sebagai pengganti sembarangan. Aku tadi benar-benar melihatnya. Ramuan mereka tidak sekelas. Apakah kamu sanggup membayar 50 juta itu? Pak Su, Kami yang salah karena wan prestasi. Tapi, kakak ipar, tenang saja. Kami tidak akan wan prestasi. Silakan kerjakan urusanmu. segera pergi. Pak Teng Su, denda ini, kami tidak akan memberikan 1 sen pun. Karena, Saya punya cara untuk membuat ramuan herbal desa menjadi sebaik ramuan herbal kami dari segi kualitas. apa cara yang kamu miliki? Pak Direktur, janji sama saya. Sepertinya semuanya belum dilakukan. Sekarang malah menyelidiki rahasia bisnis keluarga kami. Ini agak terlalu jauh, kan? Aduh, sudahlah. Saya akan tetap setuju denganmu. Pergi memberi pupuk. Biar kamu sembarangan bicara di depan kakak ipar saya, tidak akan membuatmu menanggung akibat. Kalau tidak, kamu tidak akan belajar pelajaran. Cukup. Ikuti saja aku dengan patuh. Pak Su, hati-hati. Ini semua adalah Kotoran alami, jangan sampai terbuang ya. Chen Fan. Kamu juga tidak bilang padaku bahwa pemupukan menggunakan kotoran. Su Zong, obat-obatan yang kamu makan sebelumnya, tapi semua ini dari pupuk alami yang disiramkan. Pak Su, jangan-jangan kamu hamil. Apa yang kamu bicarakan? Pak Su, memukul orang itu tidak benar. Sudahlah, aku juga sudah memberimu pengisiannya. Sekarang kamu bisa beritahu aku caramu. Ini adalah caraku. Cukup dengan menuangkan ramuan ini
disemprotkan pada tanaman obat. Tidak peduli tanaman obat apa itu, kualitasnya akan 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Begitu saja, kamu pasti menipuku. Kalau begitu, mari kita bertaruh lagi. Mana ada di dunia ini ramuan sehebat itu. Menurutku dia hanya ingin menghindari denda pelanggaran kontrak. Baiklah, Aku akan menemanimu bertaruh ini. Tapi, kalau kali ini kamu kalah taruhan, bukan hanya harus bayar denda pelanggaran, kamu juga harus ke toko obat herbalku. Kerja sehari sebagai tenaga kerja gratis. Bukan, sebulan. kalau kamu kalah gimana? Aku. Kali ini aku nggak mungkin kalah. Menang atau kalah, bukan kamu yang memutuskan. Kalau aku kalah, kamu mau aku lakukan apa? Aku akan lakukan apa saja. Ini kan kamu yang bilang, jangan membatalkan. Sepakat sudah diucapkan. Janji sudah terucap, tak bisa ditarik kembali. Pak Su, apa yang terjadi dengan Anda? Semua salah Chen Fan. Tidak sama sekali tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan membuat pinggangku keseleo. Jangan asal bicara, Mbak Ipar. Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kalian tunggu saja. Chen Fan, Bersiaplah membayar denda pelanggaran kontrak. tidak buru-buru, tidak buru-buru. Kalian cepat lihat, ini Huang Jing, benar-benar membesar. Bagaimana mungkin? Di sini aku, tak ada yang tidak mungkin. Lihatlah. Berapa harga ramuan ini? Aku beli semuanya, 10.000. 10.000, setahun 1 gram. Chen Fan, kamu gila. Kenapa kamu tidak merampok saja? Obat pembesar payudara saya, sekarang sudah ada yang menawar, 1.000 per batang. Jadi, menurutmu, apakah ramuan ini masih mahal? Dan juga, di dalamnya, hanya digunakan 1 gram ramuan, dan 1 botol ramuan ini, setidaknya bisa menyemprotkan ratusan kilogram bahan obat. Jadi, menurutmu 1 gram ini, Apakah itu layak? itu tidak hanya efektif untuk emas. Ini berguna untuk semua bahan obat di toko obat tradisional. Kamu harus bisa menawar, kalau tidak, saya akan mencari orang lain untuk bekerja sama. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Jika tidak, saya akan menggantinya. Saya bisa memberimu 3.000 rupiah per gram. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat, yaitu ramuan ini hanya boleh disuplai untuk saya saja. Aduh, 5.000 per gram. Deal. Tapi saya penasaran, siapa sebenarnya orangnya, sampai-sampai mau mengeluarkan 1.000 per gram. Datang beli ramuanmu. Keponakan perempuanmu. Jadi aku yang menaikkan harga selama ini. Sebenarnya bersaing dengan Mei Mei. Ini bukan urusanku. Kamu sendiri yang terus menaikkan harga. Chen Fan, kamu memang keras. Aku baru saja berdiskusi dengan Mei Mei. Nanti urusan obat cair. Dia yang akan bertanggung jawab menghubungi kamu. Besok kamu hanya perlu pergi ke toko obat herbal untuk menandatangani kontrak tambahan saja. Oke. Urusan uang saya paling ahli. Pak Su, apakah masih ada hal lain? Kamu tinggal di sini untuk makan, tapi harus bayar tambahan. Aku sudah menandatangani kontrak jutaan denganmu. Makan sekali saja kamu minta uang. Tentu saja, semua masakan ini adalah hasil perawatan teliti dari kakak ipar saya. Minta uang darimu tidak berlebihan, kan? Apakah uang yang saya berikan tidak cukup? Tapi apa? saya mendengar Mei Mei bilang, kamu membantunya dari A menjadi C. Saya pikir, Su, kamu tidak mungkin. Kamu juga tidak kecil ya? Aduh, ada wanita mana yang akan mengeluh punya payudara besar? Xiao Fan, ayo keluar makan. Aduh, semalam benar-benar melelahkan. Bos Su, kalian, jangan salah paham ya. Semua karena dia sendiri kurang kemampuan. Urusan belum selesai, malahan dia capek setengah mati. Jangan asal bicara, bisa salahkan saya. Ini jelas masalahmu sendiri. Mbak, kita tidak sarapan dulu ya. Aku membawa Xiao Fan ke kota untuk menandatangani kontrak. Aku menunggu di luar untukmu. Xiao Fan, Bu Su. Kakak ipar, jangan salah paham ya.
Aku hanya membantunya pijat saja. Sudah cukup, kalian bebas jatuh cinta. Aku juga tidak bisa mengurusnya. Sekarang usiamu juga tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari istri. Kakak ipar, jangan ngomong sembarangan. Hanya kamu yang ada di hatiku. Aku tidak mau cari istri apa-apa. Xiao Fan, lepaskan. Aku adalah kakak iparmu. Selama ini, kamu yang merawatku. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah kelaparan dan mati di jalan. Sekarang aku tidak bodoh lagi. Saatnya aku yang merawatmu. Kalau kamu terus begitu lagi, jangan harap bisa bertemu lagi denganku. Yo. Ini bukan kita, Xiao Fan yang serba bisa, kan? Biar aku urus. Wanita paling paham wanita. Perlu aku ajarkan beberapa trik. Kamu tidak merasa aku terlalu tidak manusiawi, kan? Bahkan menyangkut ipar sendiri, aku. Setiap orang berhak mengejar cinta. Kamu hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria. Hanya kesalahan yang biasa dilakukan semua pria. Apa salahnya? Selain itu, kakak iparmu telah menjadi janda bertahun-tahun. Sekarang dia juga lajang, dan telah merawatmu selama bertahun-tahun. Kamu mulai menyukainya. Ini juga masuk akal. Asalkan kamu mau mengalah sedikit, aku akan ajarkan kamu cara mengejar wanita. Pak CEO akan begitu baik hati. Ngomong saja, apa syaratnya? Sederhana, katakan saja, bagaimana kamu meracik ramuan itu? Kenapa? Kamu tidak ingin cepat-cepat mendapatkan kakak iparmu. Urusanku tidak perlu pasu repot-repot. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, ayah. Semua ini karena bajingan Chen Fan. Aku tidak bisa di bawah sini. Pasti dia yang melakukannya. Sekarang benar-benar ada saja yang berani. Berani berbuat seenaknya di atas kepala keluargamu, mereka. Kepala keluargamu, inilah akibat, tidak segera memindahkan makam, jika saya tidak salah perhitungan. Bisnis keluargamu, belakangan ini juga lebih atau kurang, mengalami beberapa masalah. Sun Daozang, kali ini kau benar-benar harus membantuku. Selain segera memindahkan makam, tidak ada pilihan lain, hari ini akibatnya menimpa Musao. Siapa tahu suatu hari nanti, itu akan menimpa kepadamu. Harus segera hapuskan anak kecil itu. Dewa Sun, anak kecil ini agak aneh ya. Apa yang Bapak lakukan untuk menghadapinya? Selama bertahun-tahun hidup, di tempat tinggal ras naga kuno, tidak semudah itu untuk ditangani. Paman Sun, kamu maksud, kebun obat itu, adalah tempat tinggal ras naga kuno. Benar. Setelah beberapa hari penelitian saya, tempat itu memang tepat, habitat kuno dari ras naga. Meskipun sudah ribuan tahun yang lalu, namun sisa-sisa aura naga, cukup untuk membuat kalian meraih keberuntungan. Dewa Sun, ini sedikit pemberian dari saya. Harap Bapak berkenan menerimanya. Tak terbatas, Yang Mulia, Tuanmu, Anda ini. Ini sedikit perhatian dari Sun Daozang. Semoga Anda bersedia menerimanya. Setelah urusan selesai, saya pasti akan membalas dengan besar. Tuanmu, jangan khawatir. Selama aku masih ada, pasti akan melindungi keluargamu. Cuaca yang baik dan hujan yang tepat. Saya punya 2 kontrak. Yang pertama adalah kontrak antara kamu dan toko obat kami, senilai 2 juta. Yang kedua, hanya dengan memberitahuku resep ramuan obat, kamu bisa mendapatkan toko obat kami, 30% saham, keuntungan tahunan minimal 5 juta. Terima kasih atas niat baik Pasu, tapi perkotaan terlalu rumit, saya rasa. Saya lebih baik tetap di desa saja. Dulu waktu saya bodoh, warga desa banyak membantu kami. Sekarang saya sudah makmur, saya tentu tidak bisa mengabaikan mereka. Kamu ingin membangkitkan desa. Benar sekali. Dulu tidak sedikit orang memiliki pemikiran seperti ini. Sayangnya, mereka semua gagal. Apa kamu pikir, hanya dengan dirimu sendiri, bisa menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun ini? Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu berhasil atau tidak? Baiklah, demi kamu. Nanti di desa kalian, kalau ada produk baru, bisa bawa ke sini. Aku bisa beli dengan harga tinggi. Song Ruksui, kau mungkin tidak akan punya kesempatan itu. Su Ruksui, sepertinya kau tidak akan punya kesempatan itu. Muziyang, ini kantor saya. Kamu datang apa? Apa maksudmu? Tentu saja untuk membeli apotek tradisionalmu. Muziyang, kamu terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri.
Kamu benar-benar pikir, anak ini bisa melindungimu? Apa maksudmu? Apa artinya? Karena bocah ini, segera akan mati. Ini adalah raja bawah tanah di kota kecil ini, Zhao Heilong. Tuan Zhao. Kalau hari ini kamu tidak menandatangani kontrak ini. Kalau tidak, Tuan Zhao akan menghancurkan toko kamu. Muda Zhao, toko obat tradisional yang bagus ini, sungguh disayangkan jika dihancurkan. Lebih baik biarkan aku jadi manajernya. Baiklah. Kalau begitu, terserah padamu. 10.000 yuan. Mu Ziyang. Kamu hanya 10.000. Ingin mengakuisisi toko obatku yang bernilai beberapa juta. Perhitunganmu terlalu optimis, ya. Ini adalah biaya yang harus kamu bayar jika berani melawanku. Kalau kamu melawan, kalau begitu ikut saja dengan bocah ini. Masuk neraka bersama, Mu Ziyang. Aku rasa pelajaranmu kemarin belum cukup. Kamu kira kamu hebat. Kamu bisa mengalahkan 1, tapi bisa mengalahkan 10 anak buah Tuan Zhao. Tapi ada ratusan saudara. Membunuhmu sangat mudah. Kamu mau melakukan apa? Mu Zhao tidak menakut-nakutimu, kan? Chen Fan, kamu orang desa. Jika kamu menakut-nakuti Mu Zhao, bisa kamu bayar. Cepat datang dan minta maaf kepada Mu Zhao. Katakan, Jiang Kiki, ya, kamu memanjat tebing dengan gaya. Baiklah, carilah pria yang normal saja. Mengikuti pria ini, bagian bawah tubuh saja tidak bisa keras. Apa maksudmu, menjadi janda hidup seumur hidup? Chen Fan, kamu omong apa? Mu Zhao kita sangat hebat kok. Mu Zhao, Anda bilang begitu, kan? Tutup mulutmu. Chen Fan, benar-benar ini ulahmu, ya. Inilah akibat dari kata-katamu yang menghina. Ini adalah nasib kakak ipar saya. Cepat datang dan sembuhkan dia. Kalau tidak, saya akan membunuhmu hari ini. Baiklah, sekarang kamu berlutut. Mohon padaku dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu, aku sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin aku bisa membantumu mencari jalan keluar. Chen Fan, kamu mencari mati. Mu Ziyang, apa yang kamu ingin lakukan? Sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Membunuh itu jelas melanggar hukum. Melanggar hukum. Hari ini aku akan membunuh kalian semua di sini. Aku juga tidak akan kena masalah. Hari ini aku tidak hanya akan membunuh kalian. Aku juga akan membuat istrimu menjadi wanita cantik yang diinjak-injak banyak orang. Dan juga membuat kakak iparmu menjadi wanita yang diperebutkan ribuan pria. Apalagi yang kamu diamkan, serang mereka. Segera suruh mereka berhenti. Berhenti. Kalau hari ini aku tidak membunuh mereka, hari ini aku tidak akan bernamamu. Anak muda, berani menentang tuanmu. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Kakak, Bisa bicara baik-baik nggak? tuanmu suruh kamu mati. Kamu harus mati. Saudara-saudaraku, serang. Kakak, aku cuma ingin. Baiklah, mari kita bicarakan dengan baik. Jelas sekali, kakak. Kamu adalah kakakku. Tidak, Tuan. Tolong, lepaskan aku. Zhao Heilong. Apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun dari sana. Mu Zhao, kakiku lemas. Aku nggak bisa bangun. Setiap tahun aku keluarkan begitu banyak uang. Buat memelihara kamu sia-sia. Kamu, jangan mendekat. Chen Fan, ini adalah Mu Zhao. Kalau kamu berani menyentuh dia, keluargamu tidak akan membiarkanmu. Omong kosong terlalu banyak. Kalau kamu berani memukulku, Mu Zhao, dia memukulku. Kau harus memutuskan untukku. Chen Fan, kau. Chen Fan. Membunuh itu melanggar hukum. Pikirkan tentang kakak iparmu. Kau. Lengan saya, Mu Zhao, Chen Fan. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Tidak terlihat begitu. Ya, kamu cukup hebat. Tuan Su. Apakah saya hebat? Kamu masih belum tahu. Chen Fan. Kamu, Tuan Su. Apa yang saya katakan itu adalah kungfu. Jangan berpikir terlalu jauh ya. Saya tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Uang sudah dikirim ke rekening bankmu. Kamu bisa pergi sekarang, Pak Su. Saya baru saja menyelesaikan masalah ini untukmu. Sebuah masalah sebesar ini. Kamu langsung ingin mengusirku. Apakah ini yang kamu maksud? Ini agak keterlaluan ya. Kamu mau bagaimana? Kaki saya pegal. Kalau begitu, tolong pijat kaki saya.
Chen Fan, jangan terlalu berlebihan. Kalau saya kalah, kau suruh aku melakukan apa saja. Bos Su. Kata-kata ini, seharusnya kau yang mengatakannya, kan? Sudahlah, Sepertinya Bos Su juga orang yang tidak menepati janji ya. tunggu sebentar. Bagaimana? Sudah paham? Aku juga belum bisa nih. Bagus, bagus, nyaman. Aku tiba-tiba teringat. Obat-obatan di kebun ramuan ini menggunakan pupuk kimia. Apakah akan tumbuh lebih baik? Aku akan ke pabrik pupuk. Hei. Bodoh. Ada orang. Lepaskan aku, Lin Lin. Kau harus mengalah padaku. Asal kau mengalah padaku. Aku jamin kau bisa diangkat jadi pegawai tetap. Lepaskan aku. Orang-orang kemana saja. Lepaskan aku. Lin Lin. Kau harus menyerah padaku. Lepaskan aku. Bocah. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku datang untuk membeli pupuk. Kalau bukan itu, aku mau kemana? Chen Fan, itu kamu. Kepala kelas. Kenapa kamu di sini? Aku ingat keluargamu bukan berbisnis, kan? Kenapa bisa mengalami perlakuan buruk di tempat seperti ini? Ayahnya yang penjudi. Sudah lama kehilangan harta keluarga. Dia itu bukan lagi seorang nona besar. Sekarang, hanya seorang pekerja biasa. Ketua kelas. Yang dia maksud, semua itu benar. Lin Lin, dengarkan aku baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak melayaniku dengan baik, bersiaplah untuk dipecat. shift jelek ini, kita tidak akan bekerja lagi. Chen Fan, saya sedang terburu-buru butuh uang. Saya masih punya 2 bulan gaji di sini. Kalau saya pergi begitu saja, gaji saya akan hangus. Lilin, masih cukup kamu punya sedikit kesadaran diri. Patuh dan ikut aku. Kalau tidak, kamu tunggu saja dipecat. Ah, sakit. Lin Lin, cepatlah. Suruh dia lepaskan aku. Chen Fan, kalau kamu tidak, kamu sebaiknya lepaskan dia saja. Pekerjaan sialan ini, siapa yang mau kerjakan? Silakan. Kepala regu, soal uang, aku yang urus. Kepala regu, kamu butuh berapa uang? Aku akan membantumu menyelesaikan. Chen Fan, tentang uang, aku akan cari sendiri caranya. Kamu juga susah payah mencari uang. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Selain itu, kondisi keluargamu. Kepala kelas, saat sekolah, kamu sudah banyak membantuku. Sekarang aku bantu kamu. Bukankah itu seharusnya? Lagi pula, baru-baru ini aku dapat uang. Jangan khawatir tentang aku. Xiao Fan, jadi aku titip padamu ya. Tenang saja, uangnya pasti akan segera kubayar kembali. Tidak apa-apa, nggak buru-buru kok. Oh ya, mereka bilang malam ini ada reuni kelas. Kamu tahu tidak? Ketua kelas, keadaanku sebelumnya. Kamu juga tahu, siapa lagi yang menghubungiku? Itu kebetulan, malam ini kita akan pergi. Beri mereka kejutan. Salah, Kiki, kalian akhirnya datang juga. Cepat duduk, Sepertinya ini dia, Muziang, tuanmu kan? Tuanmu, ke depan masih harus. Mohon bantuannya ya. Kiki, kamu memang menemukan pacar yang baik. Nanti, kamu tinggal menikmati kebahagiaan saja. Wah, bukankah ini ketua kelas besar kita? Kenapa baru datang? Sudah datang ya sudah datang. Malahan bawa si imut ini. Si kampungan ikut juga. Menurutku, mereka memang sengaja cari masalah. Kalian mungkin tidak tahu, si imut ini, dia sekarang tidak bodoh lagi. Tidak bodoh lagi. Hei, nak, aku akan belikan permen untukmu. Aduh. Orang kampung benar-benar tidak bodoh lagi. Kenapa dengan petani? Hitung 3 generasi ke atas. Siapa di antara kalian yang bukan petani? Begitu cepat melupakan asal-usul. Chen Fan, apa yang kau pura-pura? Kau seorang petani, masih mengajari kami. Iya, benar. Siapa di antara kalian yang hidupnya lebih baik dari kamu? Musao belum bicara. Kamu siapa sebenarnya? Kita semua kan teman sekelas. Tidak perlu saling menyindir seperti ini. Lin Lin, waktu sekolah dulu, rumahmu kaya, kami menghormatimu. Tapi sekarang, kamu cuma orang miskin. Hari ini, bisa membuatmu ikut acara reuni teman-teman.
sudah membuat kami memandangmu lebih tinggi. Jadi, bagaimana denganmu? Kau bahkan membawa orang kampung ini ke sini. Makan saja masih bisa menutup mulutmu. Chen Fan, apa hakmu untuk berbicara di sini? Reuni teman sekelas hari ini. Apa aku memanggilmu? Mu Ziang, jaga orangmu. Chen Fan, nama Miao Sao, itu bisa kamu panggil. Cepatlah, minta maaf kepada Miao Sao. Kamu hanya seorang kampungan. Mu Sao adalah anak orang terkaya di kota kita. Kamu masih berani berteriak-teriak. Sungguh tidak tahu diri. Bahkan hotel hari ini adalah hasil bantuan Mu Sao. Kalau bukan karena Mu Sao, sepanjang hidupmu Tidak pantas. makan hidangan sehebat ini. Sudahlah. Semua, jaga mulut kalian. Ini nih, bagaimanapun juga, itu mantan Kiki. Kalian bilang begitu, di wajah Kiki juga tidak bersinar. Aduh, masih saja Mu Sao yang perhatian. Tidak seperti beberapa orang yang sedikit menghasilkan uang, jadi tidak tahu nama belakangnya apa. Perhatian. Kalau dia perhatian, tidak akan menularkan penyakit itu. Kepadamu, Chen Fan, apa maksudmu dengan itu? Hal ini harus ditanyakan kepada Mu Sao. Cinta yang mendalam. Ini bukan hal yang biasa, dapat diterima oleh orang biasa. Tak disangka, kalian berdua punya selera yang cukup berat. Tuanmu, kamu tidak benar-benar. Diam. Semua, ini dari bos, untuk kalian semua, obat dan ramuan setelah makan, produk segar Huangjing, membantu menambah energi dan darah. Apakah ini, yang sedang tren belakangan ini? Huangjing segar. Katanya, satu jin Huangjing, setidaknya 1.000 yuan, dan harganya mahal tapi sulit dicari. Astaga, 1.000 yuan per jin. ini Suruk Sui, sungguh sangat kejam, aku menjualnya hanya beberapa ratus. Satu bahan obat, Dia langsung bisa mendapatkan 2 kali lipat. memang Mu Sao yang berwibawa. Bos bahkan mengirimkan ramuan obat Huangjing. Seperti ini, bisa dikirimkan. Ayo, sini, semua, silakan, cicipi semuanya. Kalau tidak cukup makan, aku akan minta bos, tambah beberapa piring lagi. 1 kilogram Huangjing cuma 1 porsi. Bukankah ini seperti merampok uang? Kalian pasti belum tahu tentang ini, kan? Ini Huangjing, tidak hanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tapi juga bisa memperbesar dan mempercantik payudara. 1 kilogram dijual 1.000 yuan. Itu juga hal yang wajar. 11.000 per jin. Orang desa dengar tidak? Cepat dengarkan lebih banyak. Berkatmu Dao. Kamu harus bersyukur, bukankah itu hanya Huangjing? Aku sudah bosan memakannya sejak lama. Kalian mau makan ya? Saya akan menelepon, meminta seseorang untuk mengantarkan 1 keranjang. Chen Fan, kamu berpura-pura apa sih? Ini adalah bahan segar Huangjing. Kamu pikir, ini ditanam di rumahmu? Herbal yang jelek. Chen Fan, kamu jangan terus mengeluh di sini. Huangjing seharga 1.000 yuan per jin. Kamu mampu membelinya. Hei, Tuan Su. Haha. Aduh. Chen Fan, mungkin lebih baik tidak usah dipikirkan tentang Huangjing itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kami beli. Tenang saja, Kapten. Bukankah mereka menganggap rendah saya? Hari ini, Saya akan buat mereka lihat. Orang desa, juga mereka yang tidak bisa diganggu. Chen Fan, oh Chen Fan, kamu pikir Suruk Sui mengirim barang ke kamu beberapa kali? Dia akan datang membantumu. Pedagang, mengutamakan kepentingan. Meskipun kamu sekuat apapun, itu artinya seorang kasar. Kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kaki tuanmu kami. Sehebat apapun kamu bertarung, apa kamu bisa melindungi keluargamu? Jiang Kiki, apa yang ingin kamu lakukan? Saudara-saudara, kalian belum tahu, kan? Sejak Chen Fan ini menjadi bodoh, selalu istrinya yang merawatnya. Dia itu selalu bersama istrinya, tidak jelas. Katanya sih, dia sudah lama tidur satu selimut dengan iparnya. Hahaha. Hahaha. Chen Fan. Jiang Kiki, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku merobek mulutmu. Chen Fan. Cukup sudah, meskipun Jiang Kiki berkata apapun, dia tetap wanitaku. Kau terus-menerus menghina dia. Kau benar-benar mengira aku gampang dipermainkan. Chen Fan, kau terlalu berlebihan. Yaitu. Cepat minta maaf kepada Kiki. Saya minta maaf padanya. Ketika dia menghina saya, kalian tidak melihatnya. Ketika dia memaksa saya, kalian tidak melihatnya. Saya hanya memberinya pelajaran sedikit. Sekarang kalian minta aku minta maaf padanya. Kalau tidak mau minta maaf, keluar dari sini. Di sini,
tidak menyambut kalian. Yang harus minta maaf adalah Jiang Kiki. Orang datang. Patahkan anggota tubuhnya. Buang aku keluar. Aku lihat siapa yang berani mengusir Tuan Chen keluar. Bukankah ini pemilik toko obat tradisional berantai? Su Ruxue. Kenapa dia datang? Itu banyak sekali Huang Jing. Tuan Chen, Huang Jing yang Anda minta, aku membawakan untukmu. Pak Su. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dia benar-benar mengenal Pak Su. Jangan-jangan dia benar-benar pemasok Huang Jing itu ya. Selamat untuk kalian. Tebakanmu benar. Tuan Chen Fan adalah pemasok Huang Jing untuk toko obat kami. Su Ruxue. Apakah kamu benar-benar ingin melindunginya? Kamu tidak takut balas dendam keluargamu? Dengan bantuan Tuan Chen Fan, toko obat tradisional kami tidak hanya meluncurkan Huang Jing, tetapi juga meluncurkan berbagai bahan obat penguat. Dalam waktu 3 hari, toko obat tradisional kami akan menjadi toko obat terbaik di seluruh wilayah ini. Hanya keluargamu, saya tentu tidak takut. Tuan Chen Fan adalah mitra setia kami di toko obat tradisional kami. Siapapun yang berani menyinggungnya, Sama saja dengan melawan saya, Su Ruxue. Baik. Sangat baik, keluarga Su. Kamu akan mengingat, hari ini kamu harus membayar. Dengan harga apa? ngomong-ngomong, Pakmu, saat aku baru datang tadi, aku melihat ada lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran menuju ke perusahaan kalian. Aku rasa sebaiknya kamu segera pulang saja. Kalau tidak, perusahaan kalian sudah terbakar habis. Apa yang kamu katakan? Halo. Baik, aku akan segera kembali. Su Ruxue, Chen Fan, kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Chen Fan, tadi kami yang salah. Chen Fan, waktu sekolah, kita masih sekelas. Kalian tadi, bukan sikap seperti ini. Chen Fan, hari ini aku membantumu. Dengan bantuan sebesar ini, apa yang kau siapkan untuk berterima kasih padaku? Lalu, apa yang disiapkan oleh Cheo Su untuk membuatku berterima kasih padamu? Apa yang aku inginkan, kamu juga tahu kan? Ayo, berhentilah. Aku ini bukan penjual seni yang menjual tubuh. Chen Fan, kamu. Direktur Su, Chen Fan. Kalau tidak, saya lebih baik keluar dulu saja. Ketua kelas, tunggu sebentar. Tuan Su, belakangan ini, toko obat tradisionalmu ini berkembang begitu cepat. Haruskah aku mempekerjakan sekretaris? Aku rekomendasikan seseorang yang cocok untukmu. Ternyata sedang selingkuh. Dia tertarik padanya. Pak Su, makan ini tidak sembarangan. Ucapkan sesuatu yang tidak pantas. Ini adalah ketua kelas saya. Saya mengerti. Saya semua mengerti. Nona Chen, kan? Kami kekurangan seorang sekretaris administrasi di sini. Tidak tahu apakah Anda bersedia? Saya. Benar, apakah Anda bersedia? Terima kasih, Direktur Su. Maka saya mohon bantuan Anda. Saya pasti akan bekerja keras. Yang harus Anda ucapkan terima kasih adalah dia. Mu Sao, bagaimana keadaan perusahaan? Sebuah kebakaran besar telah membakar habis perusahaan. Tuan Sun, kali ini Anda harus membantu kami, ya. Kalau terus begini, Keluargamu kita akan hancur. Yang paling penting sekarang adalah memindahkan makam. kalau tidak, bahkan Dewa Besar pun Tidak bisa menyelamatkan kalian, tapi apapun caranya. Anak itu tidak mau menjual tanahnya kepada kita. Bukan begitu, bukan begitu. Menurut dugaan saya, metode yang kalian sebut hanya sekadar paksaan dan bujukan. Kalau untuk orang biasa mungkin cukup, tapi kalau ingin menghadapi orang yang dilindungi oleh keluarga obat kuno, sungguh mencari mati. Mengancam dan menggoda. Kalian berdua sebenarnya melakukan apa? Ayah, dia hanya seorang kampungan. Aku bisa menghabisinya hanya dengan menggerakkan jari. Kau mau aku memohon padanya? Diam. Besok kau sendiri yang bawa barang untuk minta maaf. Dapatkan maaf darinya. Dapatkan tanah itu. Kalau tidak dapat, kamu tunggu saja mati. Ayah itu cuma orang kampung. Kamu suruh aku minta maaf padanya. Apa yang aku bilang, kamu lakukan saja. Tidak usah banyak omong. Baik.
Aku pergi. Mu Sao, kita besok, benarkah harus minta maaf pada Chen Fan, orang kampung itu? Harus minta maaf. Minta maaf? Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah minta maaf pada bajingan itu. Aku tidak akan pernah minta maaf pada bajingan itu. Jadi kamu berniat. Aku sudah menghubungi Li Damao. Besok aku akan membawa bulldozer dan meratakan kebun obat itu. Aku sudah bilang kan, masih Mu Sao yang paling hebat. Sao Mu, lihat waktu juga sudah cukup larut. Kalau begitu kita. Kiki. Kita urus nanti saja, ya. Sao Mu, kamu benar-benar tidak bisa ya? Diam, kamu wanita cantik. Kenapa belum kembali? Kakak ipar. Sudah larut malam, kamu belum tidur. Kamu juga bilang begitu. Sudah larut malam, kenapa baru pulang? Baru saja bertemu seorang teman. Ngobrol sedikit lebih lama. Oh iya. Kartu ini untukmu. Di dalamnya ada 1 juta. 1 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ini adalah uang muka dari Pasu untuk kita. Aku bersumpah. Uang ini datang dengan sangat bersih. Kalau tidak, saya akan. Sudahlah. Saya percaya padamu. 3. Dorong. Berhenti, cepat berhenti. Li Sue, kalau tidak mau mati, minggir dari sini. Li Damao, ini adalah kebun herbal keluargaku. Apa hakmu mendorong kebun herbal keluargaku? Hanya karena mulai sekarang, tanah ini adalah milik keluargamu. Li Sue, aku akan memberimu 3 menit untuk mempertimbangkan. Setelah 3 menit, di tanah ini tidak akan ada satupun tanaman herbal. Tidak akan ada yang hidup. Tidak akan ada orang yang hidup. Tanah ini milik keluarga Li Damao. Tak ada yang bisa merebutnya. Li Sue, karena kamu tidak tahu menghargai. Jangan salahkan aku yang kejam dan berhati dingin. Kalian mau apa? Tanah ini bisa menarik perhatian Mu Sao. Itu adalah keberuntungan kalian, karena kamu menolak tawaran baik. Jangan salahkan aku kalau harus memaksa. Ikat dia dan lanjutkan dorong. Saya mau lihat siapa yang berani. Saya mau lihat siapa yang berani. Li Damao, saya lihat sebelumnya saya sudah memberi kamu pelajaran belum cukup. Chen Fan, jangan sombong. Ini adalah perintah dari Mu Sao. Berani-beraninya kamu menyinggung orang terkaya di kota. Keluargamu, kamu sudah tidak sabar lagi hidup di sini. Ting. Keluargamu, hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, jangan sentuh kebun obat keluargaku juga. Chen Fan, jangan tidak tahu berterima kasih. Sekarang kamu serahkan tanahnya. Masih bisa dapat. Masih bisa dapat kompensasi. Kalau tidak menyerah, obat-obatan di tanah itu akan jadi nasibmu. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kamu punya kemampuan itu? Kamu mau melakukan apa? Aku orang dari keluargamu. Kamu tidak boleh menyakitiku, menginjak tanaman obat keluargaku. Chen Fan, berani kamu memukulku? Kamu berani sekali mengganggu iparku. Chen Fan, kamu berani memukulku. Kamu juga berani mengancamku. Kenapa bengong? Potong dia untukku. Xiao Fan. Ah. Kamu kok jadi sehebat ini? Jangan mendekat, kakiku. Ini cuma peringatan untukmu. Kembalilah dan beritahu Mu Sao. Kalau dia berani lagi mengusik kebun obat keluargaku, aku akan buat dia membayar. Mau aku membayar? Kamu juga harus punya kemampuan ini. Mu Xiao, kamu harus cari keadilan untukku. Bodoh. Hal sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Apa gunanya aku memerlukanmu, Chen Fan? Keberanianmu cukup besar. Ini lagi-lagi ulahmu, kan? Chen Fan, Mu Sao bisa saja tertarik dengan kebun ramuan keluarga kalian. Itu hanya karena memberi muka. Kamu masih belum cepat-cepat menyerah saja. Aku justru penasaran, kamu, sebagai putra sulung keluargamu yang terkenal, kenapa harus terus-terusan? Gak mau melepaskan kebun ramuan kami? Ingin tahu? Ya. Nanti setelah kau mati, aku akan beritahu. Mari kita perkenalkan secara resmi. Kedua orang ini adalah mantan prajurit elit. Mereka bisa melawan 100 orang sekaligus. Dibandingkan dengan preman biasa, jauh lebih kuat berkali-kali lipat. Aku sekarang memberi kamu kesempatan untuk berlutut dan meminta ampun. Nanti aku akan membiarkan mereka memberikanmu kematian yang cepat. Chen Fan masih terdiam. Kenapa?
Cepat berlutut dan minta maaf kepada tuanmu. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan mati. Kakak iparmu juga akan mati. Xiao Fan, kalau tidak, kita serahkan tempat ini kepada mereka saja. Lebih dari 1 juta. Itu cukup untuk hidup kami sisa hidup kami. Kami tidak mau kebun herbal ini, Musao. Kami akan pergi sekarang. Jangan menyulitkan kami lagi. Tidak akan menyulitkan kalian. Bisa saja. Asalkan kamu menemani saya semalam. Aku hanya setuju untuk membiarkan kalian pergi. Kamu mencari mati. Li Sui, ini sikap kalian saat memohon ampun. Chen Fan, kamu bajingan. Cepat lepaskan Miao Sao. Xiao Fan, kamu. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kebun obat keluarga kita, aku juga tidak akan memberikannya kepada siapapun. Chen Fan, kamu berani memukul Musao. Kamu sudah tidak sabar hidup lagi. Chen Fan, kamu mencari mati. Serang aku sampai mati. Xiao Fan, hati-hati. Saudariku, jangan khawatir. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Bocah, berani melawan Musao. Hari ini aku akan mengantarmu pergi. Ayo serang bersama aku. Mari kita lihat seberapa hebat kalian. Inilah yang kalian sebut ahli. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kapan Xiao Fan menjadi sehebat ini? Aku awalnya ingin memberimu kesempatan. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Chen Fan, kau sedang melakukan apa? Keluargamu hanya sekelompok penjahat kecil yang mencuri dan berbuat nakal. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Ini. Bagaimana mungkin ini? Mu Ziang. Aku akan membunuhmu. Bersikaplah lembut. Tuan Chen, Ayah, cepat selamatkan saya. kamu datang untuk menyelamatkannya. Ayah. Tuan Chen, saya datang khusus untuk minta maaf kepada Anda. Semua kerugian yang terjadi hari ini, saya akan menggantinya. Ayah, dia hanya orang desa. Kamu cuma diam. Minta maaf kepada Tuan Chen. Ayah, kamu mau aku minta maaf kepada orang desa ini? Minta maaf, ayah. Dia sudah memukulku sampai seperti ini. Kamu masih mau aku? Saya sudah minta maaf. Kalau kamu berani melanggar perintah saya lagi, mulai sekarang, pintu rumahmu, kamu tidak akan bisa menginjakkan kaki setapak pun. Maaf. Kamu bilang apa? Teriak yang keras, maaf. Bapak Chen, Anda tenang saja. Kedepannya saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Tidak akan membiarkannya berbuat jahat lagi. Itu urusanmu. Tapi lihatlah, bagaimana dengan bahan obat saya ini. Bapak Chen, di sini ada 500.000. Ini adalah kompensasi untuk Anda. Sudah. Kalau aku lihat dia lagi di luar lagi. Keras kepala menindas yang lemah. Jangan salahkan aku yang mendidiknya. Tuan Chen, Anda tenang saja. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Pamanmu jelas-jelas adalah orang itu, Chen Fan. Jelas-jelas orang itu, Chen Fan. Tutup mulutmu. Kalau bukan karena kamu, Ziang juga tidak mungkin bertengkar dengan orang itu. Ayah, Kiki dia bukan. Diam. Mulai sekarang, jika kamu ada hubungan apapun dengannya, pintu keluargamu kami, jangan harap bisa melangkah lagi. Kemas barang-barangmu dan ikut aku. Hei. Ayah, mau pergi kemana? Pergi ke rumah Chen Fan untuk meminta maaf. Dewa Sun sudah bilang, besok adalah batas waktu kita. Kalau kita tidak pindah ke kebun herbal ini, besok seluruh keluarga kita harus mati. Meskipun kamu ingin membalas dendam, kamu harus menunggu sampai kami memindahkan makam nenek moyang ke kebun herbal. Ayah, ini tidak mungkin benar, kan? Jangan banyak bicara, ikuti aku. Kenapa menyesal? Ingin mengembalikan 50.000 itu, Tuan Chen, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Kali ini aku datang khusus untuk meminta maaf padamu.
Tuan Chen, ini hadiah yang sudah aku siapkan untuk kalian. Xin Fui Long en Han Li Giuk Toi, Chon Fang Chuk Tet Ga. Noi Di. Ko Chuyen Gi, Ong Chen, Tat Long Manoi, Toi Tat Es Ko Chuyen Munah Ong, Ong Ko Tah Kong. Jual kebun herbal Anda itu kepada saya. Beli kebun herbal saya. Tidak salah. Harga. Silakan sebutkan. Saya tidak akan menawar. 5 juta. 5 juta. 10 juta. Anda yang memutuskan. 10 juta. Beli kebun herbal kami. Benar. Ini keluargamu. Mengapa harus kebun herbal kami? Apakah mereka menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan? Ingatlah. Sebagai pewaris suku obat kuno, jangan sampai aku, tempat tinggal suku obat kuno, jatuh ke tangan orang asing. Cukup. Ceritakanlah, kalian ingin kebun obat keluarga saya. Sebenarnya ingin melakukan apa? Tuan Chen, mengenai alasannya, saya benar-benar tidak bisa mengatakan. Anda lihat, tidak bisa diungkapkan, ya? Baik, tidak masalah. Kalau begitu, silakan pulang. Chen Fan, jangan terlalu menuntut. Ayahku sudah memohon padamu seperti itu. Kamu masih saja bersikap agresif. Kamu anak durhaka, bersembunyi, minta maaf kepada Tuan Chen. Hadiah sebesar ini dari tuanmu, saya tidak mampu menerimanya. Lebih baik kalian pulang saja. Masih terdiam saja, cepat berlutut. Permintaan maaf, Chen Fan. Tunggu aku. Sampai aku mendapatkan kebun herbal, aku pasti akan menghancurkanmu. Chen Fan, sebelumnya aku yang salah. Aku seharusnya tidak menyentuh wanitamu. Jangan, tidak menghormati kakak ipar kamu. Kakak ipar, sebelumnya saya yang salah. Tolong biarkan Chen Fan mengampuni saya kali ini. Coba katakanlah, kalian ingin apa dari kebun obat keluarga saya? Apa sebenarnya yang kalian mau lakukan? Tuan Chen, tolonglah. Tolong selamatkan keluargamu kami, pemimpin keluargamu. Apa maksud Anda? Jika sebelum gelap hari besok, makam leluhur keluarga kami tidak dipindahkan ke kebun obat itu, keluargamu kami akan habis tanpa satu pun yang selamat. Apakah kalian sudah ditipu seseorang? Bukankah kalian sekarang hidup dengan baik? Bagaimana mungkin bisa mati? Tuan Chen, saya jamin, saya benar-benar tidak membohongi Anda. Apa yang saya katakan semuanya benar. Saya, Mu Xinghua, bersumpah di hadapan langit. Tidak ada sepatah kata pun yang bohong. Beberapa hari yang lalu, perusahaan kami mengalami kebakaran. Itu adalah bukti terbaik. Saya hampir terbakar hidup-hidup di dalamnya. Xiao Fan, bagaimana kalau kita membantunya? Hanya menguburkan satu orang, tidak memerlukan banyak tanah. Dewi itu dulu, tapi dia sendiri yang bilang padaku, bahwa aku tidak boleh membiarkan taman herbal itu jatuh ke tangan orang jahat. Apakah mereka sedang berencana untuk menyerang tempat tinggal keluarga obat kuno? Aku tidak boleh memberi taman herbal itu kepada mereka. Aku tidak boleh memberi taman herbal itu kepada mereka. Nona Su, keluargamu kami tidak ada urusan denganmu di masa lalu, dan tidak ada permusuhan baru-baru ini. Jika kamu tidak mau membantu kami, ya sudah. Sekarang kamu seharusnya bertanya pada anakmu yang baik itu. Kalian sudah melakukan apa saja? Anak durhaka, apakah kamu ingin membunuh keluargamu? Nona Su, apapun yang dilakukan Ziyang, saya bersedia untuk memberikan kompensasi. Saya tidak butuh kompensasi dari kalian. Karena kamu telah membantuku menghasilkan uang, aku punya berita yang mengejutkan. Keluargamu, mengapa bisa menjadi orang terkaya di kota kecil? Itu berkat seorang biksu 20 tahun yang lalu, yang menemukan sebuah makam yang bagus. Dengan mengorbankan lebih dari 20 nyawa, baru bisa mencapai keberhasilan seperti sekarang. Meskipun aku tidak tahu mereka kali ini, dia punya niat apa, tapi kali ini pasti tidak ada niat baik. Tuan Chen, Anda tidak bisa mendengarkan omong kosongnya. Saya omong kosong. Mu Xinghua, dalam hal ini, siapa di kota kabupaten yang tidak tahu? Kalian ayah dan anak, tangan kalian penuh dengan darah orang. Kalian sendiri tahu itu di hati. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tuanmu,
Baru saja kau menangis terseduh-seduh di depanku. Sebenarnya di belakang layar, sudah lama saya memikirkan ini. Setelah mendapatkan obat itu, bagaimana cara membunuh kita? Karena kalian sudah mengetahuinya, maka saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saya akan memberitahumu, Chen Fan. Sebelum pagi besok, jika kamu tidak menyerahkan kebun obat itu kepada kami, bersiaplah untuk mati. Tuanmu, sepertinya, kamu masih belum menyerah ya, Chen Fan. Aku beritahu kamu, kebun obat ini, saya sudah memutuskan, siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Fan, bagaimana kalau kita memberikan kebun herbal kepada keluargamu? Kalau tidak, kakak ipar, orangmu itu sangat tidak masuk akal. Bahkan jika kita memberikan kebun obat kepada mereka sekarang, mereka mungkin tidak akan puas begitu saja. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak, apakah kita hanya menunggu mati di sini? Xiao Fan, kita pergi sekarang ke tempat lain untuk tinggal. Aku tidak percaya mereka bisa menutup mata terhadap segalanya. Tenang saja, kakak ipar. Aku ada di sini. Tidak akan ada apa-apa. Jangan sok hebat. Aku tahu kamu bisa sedikit ilmu silat. Tapi berapa banyak kaki tangan keluargamu? Kamu bisa lawan berapa orang? Kalau begitu, kalian ikut aku ke kota kabupaten. Aku akan minta bibi kecil mengundang beberapa bodyguard untuk kalian. Pastinya keluargamu tidak berani bertindak sembarangan. Terima kasih atas niat baikmu, Nona Su. Kami akan tinggal di desa, tidak kemana-mana. Jika mereka berani datang, aku akan membuat mereka tidak bisa kembali. Ngomong-ngomong, ini baik-baik saja. Kamu datang ke sini buat apa? Apalagi, tentu saja buat minta ramuan obat darimu. Orang sibuk, sudah berapa lama kamu gak beri aku ramuan obat? Dulu. Tapi ada orang tertentu yang bilang, hanya menjual ramuan kepada saya. Lalu, ini juga tidak bisa dihindari. Siapa suruh bibi kamu memberi uang lebih banyak? Kamu. Sudahlah, kamu juga bantu bibi saya selesaikan masalah klinik pengobatan tradisional. Kali ini biarkan saja, tapi kamu harus jamin, di masa depan, berikan aku herbal terbaik untuk efek kecantikan dan pembesaran payudara. Bisa saja, tapi untuk mendapatkan efek pembesaran payudara yang baik, masih perlu dipadukan teknik pijat rahasia saya. Kau, Chen Fan, tidak hanya mau memanfaatkan aku, tapi juga mau memanfaatkan orang lain. Aku, hei, sudahlah. Jangan pukul lagi. Tuanmu, bagaimana? Besok, bisakah kita memindahkan kuburan? Pendeta Sun, anak itu keras kepala. Dia tidak mau menyerahkan tanah itu, hidup atau mati. Ayah, besok aku akan bawa lebih banyak orang. Aku yakin kita bisa mengalahkannya. Anak kecil itu memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan bulldozer pun tidak mampu mengalahkannya. Besok, meskipun kamu bawa banyak orang sekalipun, kamu tetap tidak akan mampu menghadapinya. Pendeta Sun, apakah kamu punya cara untuk membasmi anak kecil itu? Ada caranya. Memang ada, tapi... Pendeta Sun, tak apa kalau bicara, menjalankan metode ini, kerusakannya sangat besar. Saya, sungguh. Tao Zhang Sun, ini adalah seluruh tabungan keluargamu saya. Asalkan Anda bisa membantu saya membasmi bajingan itu, nanti setelah keluargamu saya makmur, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Baiklah, biksu, aku akan membantumu kali ini. Namun, menurut apa yang kalian katakan, anak itu cukup kuat. Jadi, saya harus menyiapkan formasi terlebih dahulu. Nanti, kalian cari cara untuk mengarahkannya ke dalam formasi. Begitu. Baru bisa benar-benar aman. Tuan Sun Daozang, tenang saja, asalkan kamu sudah menyiapkan formasi. Sisanya, serahkan saja pada kami. Ayah, urusan ini, serahkan padaku. Aku akan segera membawa orang ke sana. Bawa pulang iparnya itu, ikat dia. Tidak bisa. Hari ini siang hari, kami sudah mengagetkan mereka. Kalau langsung tangkap istri saudaranya, agak tidak bagus.
Chen Fan, cepat bangun. Kamu ngapain sih? Di siang bolong, gak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat ikut aku. Bibi kecilku diculik oleh orang-orangmu. Kalian panik mau kemana sih? Kakak ipar. Tinggallah di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Mu Ziang, kau brengsek, lepaskan bibi saya. Kalian ini, tante. Kamu tidak diculik, kan? Su Meimei, ada orang yang main-main seperti ini. Mei Mei, kalian ini ada apa, tante? Sekretarismu yang menelepon aku bilang, kamu diculik oleh Mu Ziang. Aku yang bernama Chen Fan, datang untuk menyelamatkanmu. Aku baik-baik saja, kan? Dari mana kamu dapat informasi itu? Sial. Sial. Ada apa? Halo, Chen Fan, dengar suaraku. Kaget, kan? Mu Ziang, sebenarnya kamu mau ngapain? Jangan galak begitu dong. Kalau kamu bikin aku kaget, Tanganku bergetar. nyawa kakak ipar kamu. Itu bisa terancam. Mu Ziang, jika kamu berani menyentuh satu jari kakak ipar saya akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Kebun herbal, saya beri kamu setengah jam. Kalau kamu tidak bisa sampai, siapkan saja untuk mengurus jenazah kakak ipar kamu. Hei! 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 Chen Fan, kamu pergi sendirian terlalu berbahaya. Lebih baik kita laporkan saja ke polisi. Tidak usah, tentang hal ini, saya bisa menangani sendiri. Tuan Sun, tentang kejadian hari ini, saya minta bantuanmu, tidak masalah. Selama formasi 7 pembunuh ini diaktifkan, di dunia ini, Tak ada yang bisa bertahan hidup. keluar dari formasi pembunuh ini. Mu Ziang, kamu ini orang yang hina dan tak tahu malu. Lepaskan aku cepat. Diamlah. Wanita, Sudah menjanda selama bertahun-tahun. pasti kamu juga sangat kesepian, kan? Nanti ya, setelah aku membunuh Chen Fan, aku akan merawatmu dengan baik. Hahaha. Meskipun aku mati, juga tidak akan membiarkanmu menyentuhku sedikit pun. Ingin mati. Kamu juga harus punya kemampuan itu. Hahaha. Lepaskan. Diam sedikit, jangan mengganggu. Aku sedang menikmati teh dengan Master Sun. Sini, Mu Ziang. berhenti sekarang juga. Aduh. Chen Fan. Aku kira kau akan takut mati dan tidak berani datang. Mu Ziang, lepaskan istri saya. Ada apa? Kalau begitu, lawan saya. Lepaskan dia. Baiklah. Berikan saya setengah jam. Biarkan istri saya melayani saya dengan baik dulu. Hanya kamu. Apa kamu bisa, Chen Fan? Tutup mulutmu. Jangan terburu-buru. Dia masih di luar arena. Tunggu sampai dia masuk ke dalam formasi. Cara untuk membunuhnya banyak sekali. Chen Fan. Kamu kan hebat. Berani datang menyelamatkan orang. Xiao Fan. Cepat pergi. Mereka sudah memasang formasi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam. Perempuan. Chen Fan, aku bilang padamu. Sungguh-sungguh membuatku terdesak. Aku akan mencari beberapa pengemis. Untukmu, saudara ipar. Biarkan mereka mencicipi. Rasa janda ini. Kamu ini orang aneh. Cepat lepaskan aku. Kalau berani bicara omong kosong lagi. Aku akan bunuh kamu sekarang juga. Chen Fan, Bukankah kamu ingin menyelamatkan kakak iparmu? berani kau datang ke sini. Apa mungkin kau pengecut? Atau Wanita ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagimu. siapa bilang aku pengecut? Mu Ziang. Mu Xinghua. Kalian berdua berkali-kali datang menggangguku. Hari ini, Sudah saatnya aku menyelesaikan semuanya. Xiao Fan, kamu bukan lawan mereka. Jangan campuri urusanku. Kamu cepat pergi. Meski aku mati, mereka juga tidak akan membiarkanmu pergi. Diam. Tutup mulutmu. Kalau kamu teriak lagi, teriak saja. Chen Fan.
Kamu bukan hebat sekali. Kamu bukan mau menyelesaikan ini denganku. Ayo. Aku berdiri di sini. Ziyang, lupakan saja, dia juga tidak punya nyali itu. Pertama, bunuh wanita ini. Kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Formasi saya, tak seorang pun bisa menembusnya. Hari ini, dia harus mati. Hahaha. Mu Ziyang, hentikan sekarang juga. Tuan Sun Daozang, cepat gunakan formasi sihir. Naga hijau dan harimau putih bergerak di kedua sisi, menyembunyikan tepi, mengumpulkan energi, mengambil air. Formasi pembunuhan Kuiki, langit dan bumi akhirnya menunjukkan keajaiban. Memang pantas disebut Tuan Sun Daozang. Ritual ini memang tidak pernah mengecewakan. Chen Fan, Kamu pasti mati. Hahaha. orang yang masuk ke dalam formasi pembunuh 7, tidak akan bisa keluar hidup-hidup dalam waktu 3 menit. Dia pasti tidak tersisa tulang belulang. Hahaha. Jangan berjuang lagi. Dia Pasti mati. Anak muda, jangan cari lagi. ritual ini Aku susun dengan susah payah. Di dunia ini, tidak ada orang. yang bisa memecahkan ritualku. Itu belum tentu. HMPH, aku lihat dia. Sudah menerima takdir, siap menunggu kematian. Berani melawan keluargamu saya. Ini adalah akibat dari tindakanmu. Ini susu, susu, susu. Master Sundao, ada masalah apa? Dia adalah pewaris suku obat kuno. Kita benar-benar celaka. Taois Sun, pewarisan kuno apa? Kenapa kamu begitu takut padanya? Aku benar-benar gila, berani menentang keturunan suku obat kuno. Aku benar-benar tidak tahu malu. Dao Zhangsun, kau selesai sudah, benar-benar selesai. Bukankah kau sangat hebat? Berikan padaku, aku ingin dia mati. Tuan, mereka yang menggoda aku, mohon Tuan beri keringanan, berikan aku jalan hidup. Kau telah menghina tempat tinggal Dewa Obat Kuno. Hidup dan matimu, bukan aku yang menentukan. Mu Ziyang, Mu Xinghua, hari ini juga harus kita hitung dengan baik. Utang piutang di antara kita. Chen Fan, Kau sedang pura-pura apa di sini? Aku adalah orang terkaya di kota kabupaten ini. kamu mau mati ya? Siapa yang hidup siapa yang mati? Belum tentu. Kalian berdua membunuh orang, dan terlibat dalam beberapa kasus keuntungan ilegal. Silakan ikut kami, untuk menjalani penyelidikan. Chen Fan, Su Ruxue, kalian berdua tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Seumur hidupmu nanti, hanya menunggu di dalam penjara. Kakak ipar, Xiao Fan, kakak ipar pikir, tak akan bisa bertemu lagi denganmu. kakak ipar, jangan khawatir. Aku di sini. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kakak ipar, kita. Bocah kecil yang bau amis, kamu masih memanggilnya kakak ipar. Sueer,